sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kalau dicek dulu sekelilingnya udah bersih belum? Ada sampah nggak? Oke, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Monita ada? Alivia? Hadir Ibu. Tita? Hadir Ibu. Intan? Hadir. Putri? Hadir Bu. Nia? Hadir Bu. Nova? Hadir Ibu. Doni? Hadir Ibu. Nabila? Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Ya. Hari ini kita akan memahami atau menyimak materi dari teks cerita fantasi. Kalau minggu kemarin kita sudah mendengarkan materi tentang teks prosedur, jadi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teks cerita fantasi. Oke, ada yang tahu nggak apa sih teks cerita fantasi itu? Tidak tahu. Jadi kita langsung hari ini Ibu akan menjelaskan saja dan nanti Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian. Karena Ibu akan menayangkan satu video tentang teks cerita fantasi. Ya, langsung saja ke materinya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks cerita fantasi. Jadi teks cerita fantasi itu merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulisnya. Dan teks cerita fantasi ini merupakan teks fiksi. Di dalamnya itu berisi tentang ide-ide, khayalan, imajinasi dari seorang penulis tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini bertujuan untuk menghibur pembaca dan juga untuk meningkatkan gaya imajinasi seorang pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Yang pertama itu ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Jadi pada teks cerita fantasi ini tidak mungkin seolah menjadi hal biasa. Tokoh, latar, dan ceritakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Jadi pada teks cerita fantasi ini umumnya akan menggunakan berbagai macam latar bahkan hingga melintasi ruang dan waktu. Selanjutnya ada tokoh unik atau memiliki kesaktian. Jadi pada teks cerita fantasi ini biasanya kalian pernah baca nggak sebuah tokoh tersebut memiliki kesaktian seperti dia tuh seorang penyihir. Jadi karena itu ceritanya fiksi, biasanya tokoh-tokoh yang berada dalam cerita tersebut memiliki keunikan tersendiri. Misalnya Putri Duyung, manusia setengah kuda, manusia bersayap, kupu-kupu, alien dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bersifat fiksi. Jadi karena ceritanya ini semuanya imajinasi, maka teks cerita fantasi ini tergolong dalam teks cerita yang fiksi. Sama seperti teks cerita rakyat dan teks yang lainnya, teks cerita fantasi ini berisi dari strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ada yang tahu nggak orientasi itu apa? Kalau komplikasi? Isi atau? Sudah masalah. Dan terakhir yaitu ada resolusi. Apa resolusi? Lanjut. Jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Jadi jenis-jenis teks cerita fantasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis teks cerita fantasi dengan berdasarkan kehidupan nyata. Ini contohnya tuh yang pertama ada cerita fantasi lokal. Jadi pada cerita fantasi lokal ini isi ceritanya itu benar-benar cuma imajinasi dari penulis. Dan yang kedua itu ada cerita fantasi irisan. Nah, pada cerita fantasi irisan ini ceritanya campuran, jadi ada di kehidupan nyata dan juga ada imajinasi dari penulis. Misalnya nih, sebuah cerita tersebut di sebuah hutan, nah itu kan ada di kehidupan nyata. Jadi itu yang disebut cerita fantasi irisan. Selanjutnya ada jenis cerita fantasi berdasarkan alur cerita. Cerita fantasi sezaman. Jadi misalnya cerita tersebut hanya menceritakan masa kini. Dan selanjutnya ada cerita fantasi lintas waktu. Nah, kalau lintas waktu ini misalnya cerita utamanya itu di masa kini, tapi dia tokohnya itu menceritakan pada masa lampau juga. Oke.
membantu para petani mengembalikan kehidupan ladang-ladang mereka yang hidup. Elara juga adalah seorang penyembuh flu. Tidak hanya manusia, Elara juga menjaga hutan di sekitar tempat tinggalnya dengan penuh kasih sayang. Kisah tentang penyihir baik hati ini segera menyebar ke desa-desa sekitar. Pada suatu hari, seorang anak yatim piatu datang ke pondok Elara. Elara merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan penyakit anak itu. Ketika musim semi tiba, desa tersebut mengadakan festival untuk merayakan kebaikan hati Elara. Elara adalah contoh nyata bahwa kekuatan magis tidak selalu harus digunakan untuk kebaikan pribadi. Dengan cinta, kebijaksanaan, dan hati yang tulus, Elara membuktikan bahwa menjadi seorang penyihir yang baik hati adalah anugerah yang sangat besar bagi dunia. Dan begitulah kisah Elara, penyihir yang baik hati. Oke, jadi setelah kalian menonton video ini, silakan kalian tentukan 3 dari struktur teks cerita fantasi. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Cukup. Sekarang 13.18. Ibu tunggu sampai 13.20. Silakan berdiskusi. Kamu pasti sudah tahu. Nah, main HP ibu ini. Oke, selesai? Selesai, Bu. Kita salah satu kelompok memaparkan hasil diskusinya. Satu aja. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1. Boleh, kelompok 1 silakan paparkan hasil diskusinya. Oke. Kelompok 1. Jadi dari cerita penyihir Elara tadi, orientasinya itu, penyihir Elara ini menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang baik. Kemudian komplikasinya tadi, seorang anak yatim piatu yang ditolong sama penyihir Elara ini. Terus resolusinya ya kesimpulan dari cerita tadi tuh, kan si Elara ini tidak, walaupun dia mempunyai kekuatan yang besar, tetapi dia tidak apa? Tidak sombong. Iya, dan membantu. Kalau sendiri ada iya, kayaknya sombong. Maaf ya, Bu. Lanjut aja, Bu. Oh ya udah. Oke, kalau resolusinya itu kesimpulan dari penyihir Elara tadi. Dia kan walaupun dia itu seorang penyihir yang mempunyai kekuatan, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang jahat, melainkan untuk hal-hal yang baik. Begitu, Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Benar banget jawabannya. Oke, jadi setelah kalian menerima dan memaparkan hasil diskusi kalian tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks cerita fantasi merupakan teks yang berdasarkan ide atau imajinasi dari seorang penulis. Teks ini bertujuan untuk menghibur dan meningkatkan daya imajinasi seorang pembaca. Teks cerita fantasi ini memiliki unsur seperti mengadu keajaiban, menggunakan berbagai latar, tokoh yang unik, dan bersifat fiksi. Teks cerita fantasi ini juga terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan koda. Teks cerita fantasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Oke, pertemuan kita hari ini hanya sampai situ, tetapi untuk pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas per kelompok. Silakan kalian buat sebuah teks cerita fantasi yang sesuai dengan strukturnya. Itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan kalian akan memaparkan hasil dari pembuatan teks cerita fantasi kalian ya. Baik, Bu. Oke. Karena jamnya udah habis, jadi Ibu tutup, scan dulu. Pertemuan. Oke, karena jamnya sudah habis, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini.
Sebelum Ibu tutup, boleh baca doa ketua kelasnya, pimpin doa. Oke, baik. Setelah kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa, minta agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Alifia atas pimpin doanya. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.